liyubayyinaka innama yudillah yadullah fawqa aydihim. Genggaman Allah, rengkuhan Allah berada di atas mereka yang baiat. Faman nakatha fa innama yunquthu ala nafsih. Barang siapa yang mengingkari janji, melanggar janji, maka dia akan menerima janji, maka dia akan menimpa dirinya. Barang siapa yang menepati janji, maka Allah memberi ajran adima. Ya ta, adalah janji Allah. Enek ayate. Saya gak pernah disidang gara-gara ini. Saya ngerasa nih di jero biting itu ya gara-gara ini. Kemudian di songone fungsi Rasul, kemudian di 8, kemudian di 10 itu songo sori sorongo, kemudian terus supaya kowe litak minu bilah wa rasulih, supaya kowe itu kena disebut menjadi orang iman. Wes ayo piye? Ayatnya ngene lho. Lituk minabillah wa rasulih, supaya kowe itu iso diarani wong kang iman kepada Allah lan iman kepada Rasul. Ini kan wakil sing kon coba melu ngrungokake, pangapunten nek iki perbedaan semoga tidak menjadi skeptis, tetap sayang kan. Kita berbeda tapi tetap sayang kan. Wong bojo karo bojomu beda kok, tapi kita tetap sayang toh. Itu. Jadi kalau kita dengannya berbeda keyakinan, ya gak apa-apa, kita tetap sayang, gitu kan? Bisa toh? Ya gitu. Jujur lapang dada nyegoro kuwi memang abot alias berat abot ning orang junjung watu gitu kan. Jadi memang jujur lapang dada nyegoro itu berat, sulit untuk menerima kebenaran al-haq. Kebenarannya bisa diterima, tapi saat sekaligus harus menerima sang penunjuknya yang hak, menang dan sah, itu jadi abot. Saat fisik lahir jasad yang dipandang, yang diorientasikan, sing dipertimbangkan dan ditempatkan nabi atau rasul itu adalah jabatan dunia, karir, maka akan semakin berat kalau kita menganggap nabi itu jabatan, karir. Itu kan ini masalahnya. Itu kehendak Allah kok. Pasti ada. Kalau wani teng mriki karanten namung sakderenge nglampahi dawuhipun guru kula saking gurunipun. Kalau nglampahi kados ingkang dilampahi dening guru kula, saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru saya, seperti saat guru saya dulu masih hidup. Kemudian sekarang saya berani hanya karena menjalani dawuh guru. Jika saya mengaku guru, pada saya hanya diutus guru, maka sebesar-besarnya dosa murtad dhisik dhewe saiki uga mati. Hanya menjalankan dawuh guru. Jabatan karir walaupun secara rasional bisa jadi menerima, tapi jika telah berada di dalam kubur karena definisi-definisi selama ini, nek syariate podo persis karo yang ada, kita diuntungkan karena ketepatan bahwa 4 Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu murid. Memang dia ngajinya Imam Syafi'i itu banyak di syekh, tapi ilmu hakikat
dalam menunjukkan keberadaan dia itu muridnya Imam Ja'far Shadiq. Intinya fikih pun dari Imam Ja'far Shadiq. Kenapa bukan fikihnya Imam Ja'far Shadiq yang muncul? Karena sudah ada skeptisitas, sudah ada plang, sudah ada justifikasi bahwa Imam Ja'far Shadiq disebut siji dituduh Syiah. Padahal Imam Ja'far Shadiq bukan Syiah. Dia itu silsilah sejak Kanjeng Nabi Muhammad, tapi bukan daging kulit, mengenai ilmu Tuhan. Karena sudah ada unsur rekayasa, konspirasi supaya ilmu ini tidak berkembang, ditutup sedemikian rupa oleh penguasa saat itu, sehingga keturunan Nabi itu dikejar-kejar, dihabisi dalam pengertian ilmu tauhid. Ahlul Bait dalam pengertian ilmu tauhid, bukan Syiah golongan atau kelompok, tapi Syiah Sams, tapi Samsi. Syiah dalam pengertian Nur Muhammad, cahaya yang menerangi hidup, bukan Syiah dalam pengertian gelombang atau kelompok. Enggak ada kaitannya sebenarnya, tapi akibat dari itu hebat. Dan jika Imam Ja'far Shadiq muncul langsung dibunuh karena dia memang dikejar-kejar, maka kan dia berganti nama kan bolak-balik, berganti nama kan bolak-balik saat dikejar penguasa. Maka kan ada ayatnya toh di dalam surat Al-Ahzab 40, makana Muhammadun aba'u. Jadi aba ahadi mirrijalikum. Kan ini ayatnya di dalam surat Al-Ahzab 40. Bahwa keadaannya Muhammad itu, apa-apa yang berada di dalam diri Muhammad itu, abad dia itu bukan keadaannya Muhammad itu sama sekali bukan bapak dari siapapun, duduk anak sopo-sopo, duduk bapak sopo-sopo. Ayatnya kan gini, mirjalikum dari seseorang, dari siapapun. Walakin, tapi lihat, dia itu duduk bapak sopo, bukan fisik, bukan lahir, bukan jasad, begitu ya. Walakin akan tetapi dia itu Rasul yang membawa risalah, menunjukkan keberadaan dia. Sehingga yang disebut dengan Ahlul Bait itu adalah yang bertempat tinggal di dalam dada. Bait dodo itu zikir, ilmune podo karo sing diinggone dodone Kanjeng Nabi, yaitu zikir ilingi ati, hadir di dalam hati keberadaan dia yang punya nama Allah, disebut ahli zikir. Ahlul Bait, maaf, Ahlul Bait, ahli zikir itu hanya Kanjeng Nabi. Kemudian ahli zikir itu hanya Kanjeng Nabi. Ben wong iso maca Quran ahli zikir coto bubrah. Itu mufrad ataupun jamak taksir, jamak mufrad. Jadi pada saat walakin Rasulullah, dia adalah Rasul yang membawa risalah untuk menunjukkan keberadaan dia supaya manusia dapat bertauhid. Wa khotaman nabi, dan dia adalah khotamin nabi. Iki piye kendel-kendelan ya, wis zaman medhit. Iki nek dianggap berakhir itu banyak bertentangan karo ayat. Sambrek ayat yang bertentangan dengan ini nek dianggap berakhir. Qad ja'akum rasul, di antara kamu ada rasul. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasul, di antara kamu yatlu 'alaihim ayati, ada rasul. Banyak sekali. Mula kata dia kon guyon. Lu nek Nabi Muhammad kaya pelanjute coto jenengan iki wis menungso bubrah, kendat wae. Ngombe racun bareng-bareng yuk. Gak gunane di dunya. Wong ora iso mulih. Wong di Quran itu syaratnya mulih, roh Gusti Allah tempatnya mulih.
ngertine kudu ketemu Kanjeng Nabi, nek dianggap gak enek pelanjute, lereno kowe dadi menungso. Khotam itu pengesah penyetempel. Mana khotam itu penyetempel, pengesah. Khasa dan wenang itu khotam. Nah, rampung itu akhir, tamat. Khotam itu penyetempel. Dek sah kan gitu loh. Tempat nyuwun ilmu supaya dapat bertauhid. Wa kanallah, sehingga keadaan dan situasi bahwa Allah itu bikuli syai'in alima, sehingga manusia itu supaya berada di dalam ilmu. Allah itu maha alim, maha mengetahui. Tapi di sini telah keadaannya Allah itu dapat dikenali itu dengan ilmu. Makanya semua Nabi Rasul itu penyempurna. Dengan surat Al-An'am 154. Tsumma ataina Musal kitab tamaman 'alal ladzina ahsana wa tafsila likulli syai' wa huda wa rahmah la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Sesungguhnya yang disebut kitab itu keberadaannya Musa. Musa kitab. Kemudian kami turunkan Musa itu Alkitab. Berarti intinya ini Nabi Musa. Karena kitab ora kok kitab melaku dewi tanpa Musa gitu ya. Tamaman. Untuk menjadi penyempurna. Tamaman alladzi ahsana wa tafsila likulli syai'i wa huda wa rahmah. Untuk menjadi penyempurna orang-orang yang telah berbuat baik. Dan orang-orang yang berbuat baik ini supaya berada di dalam petunjuk, berada di dalam cahaya terangnya, berada di dalam rahmatnya, agar mereka disebut beriman. Dan mereka jika sewaktu meninggal dunia dapat menemui Tuhannya. Bodoh. Jadi kabeh itu semua itu all, ajmain, bahwa semua Rasul itu sang penyempurna. Aja difahami Nabi Musa menyempurnakan Nabi Ibrahim menyempurnakan Nabi Lut menyempurnakan Nabi Idris, Nabi Muhammad menyempurnakan Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi enggak. Ini jenenge klaim. Kemudian kita sepakati Nabi Muhammad sang penyempurna, paling sempurna. Umpamane kumpulan Nabi Muhammad adalah gitu kan. Enggak begitu. Nabi Muhammad penyempurna. Tatanan lahir ini supaya sempurna itu obah osikmu, obah osike awake dhewe iki supaya ora ngambang, ora sia-sia. Ning awake dhewe itu bergerak berdunia ini duwe tujuan. Nek di jerone ati wis kenal karo sing duwe jenenge Allah. Allah di dalam hati, alimul ghaibi mengenali Dia. Maka qolati a'rabu amanna kulam tu'minu walakin qulu aslamna, maka lengkapi Islammu, berbuat baik, syariat, fikih, zakat, puasa, zakat, haji, bersosial yang baik, bagus akhlak, bekerja, tolong menolong, bantu membantu. Itu adalah yadkhuli iman fi qulubikum, lengkapi Islammu yang telah baik dalam perilaku akhlak dan adab itu dengan yadkhul iman, lebokne iman fi qulubikum
Sebab jika tidak demikian qulati arabu ammana kulam tu'minu walakin kul aslamna. Jangan katakan kamu beriman, tapi katakan kamu Islam. Sebab iman itu syaratnya kowe kudu petuk karo yang menunjukkan keberadaan dia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi untuk yadkhuli iman, memasukkan benih biji iman fi qulubikum di jero atimu. Itulah wa intutiullah, itulah orang yang disebut taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. La yalitkum min a'malikum. Jika demikian perbuatan yang kamu lakukan tidak sedikit pun terkurangi saat kamu belum memiliki iman, tetap ditempatkan sebagai amal kebaikan. Innallah ghafurur rahim, sebab Allah itu Maha Pengampun. Justru yang perbuatan dosa itu kemudian dihilangkan. Wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haq wa bihi ya'dilun. Dan sungguh wa mimman, ada manusia dari antara nafas kamu sendiri, umat di setiap zaman umat, yahduna, sang pemberi hidayah supaya dalam terang, bil haq, dengan hakikat wa bihi ya'dilun. Dan dengan hakikat itu, dengan al-huda itu, wa bihi ya'dilun, maka baru adil dapat diwujudkan. Dengan ayatnya. Maka di tanah Nusantara, Mojopahit, Kutai, Mataram, Samudra Pasai, di Ndoho, Kediri, Malang, apa? Ken Arok. Itu kemudian Siliwangi, Pajajaran. Kemudian yang Jeporo, apa wi? Ratu Sima, Jenggala, itu Kediri, Jenggala Kediri, nah. Dan yang lain, semuanya telah mencapai keemasannya. Ada saat keemasan, Mojopahit ada keemasan, Sriwijaya ada keemasannya, Kutai panjang keemasannya, Mojopahit panjang keemasannya, yang Batak yang sekarang gak ada bekasnya itu pun keemasan. Samudra Pasai keemasan. Yang dimaksud keemasan itu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang mimpin dan yang dipimpin pinter ngadili dirinya sendiri. Kiri dan kanannya makmur dan subur. Masyarakatnya peduli dan memakmurkan buminya, bumi Allah. Tidak ada biji yang sia-sia dibuang, semuanya dimanfaatkan untuk menjadi sebuah menunjukkan kesuburan tanahnya. Bambu ditanam dalam kerangka untuk menyuburkan tanah. Trikodermanya untuk mampu merubah material dengan sebagai enzim, maka akan bermanfaat di dalam tubuh, dan seterusnya dan seterusnya. Sistem agrari yang dicanangkan sejak Kutai kemudian di Mojopahit digunakan. Semuanya mencapai keemasan. Ada keemasannya, bukan dalam artian euforia, rukun, guyub, disogo ora gelem, dikai dana mengki ameng-ameng moh, ya gitu. Padha karo saiki iki kan gitu. Ndek saiki padha karo Mojopahit keemasan. Keemasan itu pejabat mulai hancur pada saat di belakang-belakang karena mulai gelem, mulai rebutan kekuasaan setelah Gajah Mada meninggal.
Gajah Mada itu ojo didelok dia hebat, pikirannya bukan itu. Gajah Mada itu wasilah, wasitoh, imam. Dia sebenarnya adalah Syekh Jumadil Kubro yang sesinkron menjadi sang Gajah Mada, diutus gurunya untuk mewakili Syekh Al-Arif, gurunya di India selama 3 periode, umurnya sangat panjang. Maka dia tidak ada kepentingan apapun. Kalaupun ada ini dan itu fitnah. Pejajaran juga sama, mencapai keemasan juga lama. Hebat dalam sebuah tatanan kemaslahatan. Semuanya pernah mengalami keemasan dalam membangun kemaslahatan, kemakmuran. Sistem irigasi, sistem teknologi, sistem kapal. Pejajaran itu sistem penerangan. Itu hebat, luar biasa. Dia punya lampu tanpa kabel, ini jangka waktu lama, sampai Galunggung dan Gunung Gede meledos sehingga dia tenggelam, dan seterusnya. Satu-satunya perjalanan pemerintahan ataupun kerajaan di Nusantara yang belum pernah nyentuh keemasan hanya kita, Indonesia. Semoga ini bangkit, semoga menuju keemasan. Kan gitu tuh. Ya. Itu kan. Hanya kita. Tapi ada latar belakangnya semua. Semua kerajaan sampai Mataram mencapai keemasan di zaman Sutowijoyo dan sebelumnya itu selalu ada wasitoh, ada sang Garuda. Sebab Garuda itu bukan dilihat fisiknya, tapi umpamanya Mojopahit bukan karena Gajah Mada ini, tapi Garuda. Atau zaman Mojopahit dikenal Garuda dan Jatayu. Yang Garuda nek dodone disigar, njurune hati nurani bintang, maka terjadilah keemasan yang sangat lama. Mojopahit itu lama. Besar dalam itu hanya kita. Ya, saya kira itu ya. Saya katakan tadi kan saya nyulik supaya walaupun ini sudah sangat lama, jadi beragama itu serasa memberi kesan legenda. Itu karena banyaknya ayat yang tidak ditempatkan konteks selama ini gitu ya. Maca Quran sak meneh pahala entuk widodari, sila etikaf entuk widodoro gitu. Terus kemudian pomone mlebu pasar maca sakmene entuk doro. Nah, itu iming-iming itu yang selalu diambil, pangapunten, enggak konteks. Setiap doa itu konteks. Ya Allah, kami berterima kasih atas rezeki yang kau berikan, maka barokah rezekiku ini dan barokah rezeki ini nganti lali aku. Pada saat kita doa makan razaqna wa qina adzabannar, tutupannya kan begitu. Dan jangan di neraka. Kita tuh ngomongnya legenda. Beri barokah rezeki ini ya Allah. Dan jauhkan dari rezeki ini, jauhkan dari neraka. Itu bayangannya sok nek mati. Enggak, itu sebenarnya konteks banget. Kondisi saat ini banget. Jadi aku kini mau coki Bismillahirrahmanirrahim, saya akan Bismillah. Allahumma, kemudian saya mengatakan ya Allah, barokah ini artinya bahwa saat kita makan
zat-zat nutrisi ini akan menjadi energi sehingga menjadi barokah. Barokah itu berkembang, meningkat, tumbuh, ingin memberdayakan diri. Itu namanya barokah. Nek we mangan malah mung tinggi angga, itu enggak barokah gitu loh. Dan jauhkan dari neraka. Mangan iki supaya orang nganggak yang lain, orang dulu penyakit iri dan dengki akibat mangan iki. Justru mangan iki menjadi berbuat baik, membantu orang lain, mengajak orang lain berbuat baik. Itu jenenge kuwi wakina adzabannar. Ya Allah, jangan jadikan makanan ini sebagai neraka, menjadikan dadi wong sing iri, dengki, serai, pemalas, seneng ngelokke, seneng nilai orang lain. Itu artinya bahwa kita tuh makan itu ojo mlebu di neraka. Ojo kemudian maca kuwi kemudian entuk barokah sok mlebu surga, kemudian ojo di neraka sok bayangamu. Sok itu hasil saiki gitu loh ya. Itu saya katakan, sehingga beragama itu serasa legenda dan iming-iming. Padahal yang namanya iming-iming itu adalah jaluane anak putra yogamu sing umur 5 tahun mengisor. Jadi nek kowe wis tuwek brengosen, kowe iki jo njaluk widodari nek musolat dadi cah cilik. Ngono lho ya. Atau pantese bocah kecil. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, mohon maaf jika saya menyampaikan serasa menyakitkan. Sungguh saya tidak bermaksud menyakitkan, saya tidak bermaksud nyinggung, nyindir, enggak. Saya hanya pengen buka ketoke malih ngelokke gitu aja. Saya enggak nyindir, ngelokke wae. Tuh, semoga kita nyadari ini. Nyindir karena ngelokke ki abot endi ta? Wis, aku gak ngelokke, nyindir. Enggak, saya enggak bermaksud itu. Ini untuk mengingatkan bagi kita semua. Tapi ini kan memang sudah dalam kondisi seperti ini ya. Fakta sudah di hadapan kita. Banyak yang jatuh bertumbangan. Semoga kita dalam ridho Allah. Jadi orang yang Islam itu entrepreneur, orang yang jadi definisi entrepreneur, pengusaha dan seterusnya itu semuanya sebenarnya berada di dalam sebuah, saya nggak mau katakan Islam, nanti diklaim semua agama, Nabi Isa, Nabi Muhammad, kalau kita boleh katakan Nabi ya, Nabi Jamal, Nabi Royan, wokeh Nabi itu silsilahnya tak unek nih, gitu ya. Nabi Daud, Nabi Idris yang kita kenal, Nabi Zuhan, ini sesungguhnya mereka semua pasti mengajarkan syariat itu harus dalam kondisi dibuat sebaik mungkin di tingkat sosial yang tinggi. Perbedaan tidak menjadi masalah. Diinformasikan tentang keimanan, keiso nompo ya ora masalah. Tidak mengurangi rasa koneksi dan interaksi dalam kemajuan berdunia bersama. Nek mati selamat gak selamat itu sudah hanya masing-masing. Pasti mengajarkan itu. Makanya kenapa Quran tidak ditulis Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad cik sugeng, sehingga tidak disebut Musa Muhammad, karena dikhawatirkan jadi legenda seperti sekarang. Nabi Isa, Injil Taurat nggak ditulis di zaman Nabi Isa, ditulis sakbare, karena Nabi Isa juga khawatir sama.
Taurat zaman Nabi Musa sama juga seperti itu. Makanya semoga dan berita Allah, semoga Allah segera mewujudkan channel kebenaran. Walul mafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Semoga mendapatkan berberan berkah sahabat pangestu guru masitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.